Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Rabu 15 Juli 2026. Kita belajar dari kitab 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 1 Samuel pasal 22 ayat 5. 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelech, imam itu. Dengan gemetar Ahimelech pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelech, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku," katanya kepadaku, "siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang, kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul, yang dikhususkan melayani Tuhan. Namanya Duk, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelech, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin, yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Ahis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Ahis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari?" Demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Ahis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Ahis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk rumahku?" Pasal 22 ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka.
Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Tema kita, pelarian Daud. Setelah perpisahan dengan Yonatan, pergilah Daud ke 4 tempat di mana ia mengalami 4 perjumpaan. Daud melarikan diri dari Saul dan tiba di Nob, lalu bertemu dengan Imam Ahimelek. Dalam keadaan lapar, Daud meminta roti, dan Ahimelek memberinya roti yang telah dikuduskan dari kemah suci. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia dapat lebih diutamakan daripada hukum ritual. Daud juga menerima pedang Goliat yang mengingatkan kemenangan masa lalu Daud karena pertolongan Allah dan menjadi tanda penyertaan Allah di masa sulit. Dari sana Daud mencari perlindungan dan sampai di antara orang Filistin di Gat. Tetapi rasa takut menguasainya. Untuk menghindari bahaya, ia berpura-pura gila. Ini menggambarkan kecerdikan Daud. Dalam ketakutannya itu, perlindungan Allah tetap menaungi Daud. Untuk bertahan hidup, memang dibutuhkan kecerdikan. Daud kemudian melarikan diri ke Gua Adulam, dan di tempat itu keluarganya dan orang-orang yang dalam kesukaran berkumpul bersamanya. Ia menjadi pemimpin mereka. Kemudian Daud mendapat petunjuk dari Nabi Gad di Mispa yang memerintahkannya untuk meninggalkan kubu Adulam dan kembali ke Yehuda. Melalui cara-cara yang tak terduga, Allah memberikan penyediaan bagi hambanya yang berada pada masa-masa sulit. Namun ketaatan terhadap petunjuk Allah sangatlah penting. Dari perjalanan pelarian Daud ini, kita belajar bahwa yang menjaga hidup kita dimanapun kita berada dan yang mengizinkan kita berjumpa dengan berbagai macam orang adalah Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, akan ada orang yang memberikan kebaikan dan ada orang yang mendatangkan ancaman, juga orang yang membutuhkan bantuan dari kita, serta orang yang membantu kita. Dari beragam perjumpaan itu, kita dapat melihat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Bergantunglah pada kuasa Tuhan dan terus hidup dalam naungan pemeliharaannya agar Tuhan senantiasa berkenan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam dan kami boleh bangun kembali pagi ini untuk siap melaksanakan tugas-tugas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, karena melalui cara-cara yang tak terduga, Engkau memberikan berkat-Mu pada masa-masa sulit kehidupan kami. Tolong kami agar peka dan taat terhadap petunjuk-Mu dalam hidup kami. Berkati kami untuk selalu bergantung pada kuasa-Mu dan terus hidup dalam naungan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami. Amin.